Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita, bisa berkumpul kita di masjid yang sangat mulia ini untuk menunaikan solat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, baik untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah berada di tanggal 18 Sya'ban 1444 Hijriah. Kurang lebih 12 hari lagi kita akan masuk satu bulan yang sangat istimewa, bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan paling istimewa, disebut Sayyidil Ashhur, penghulunya seluruh bulan, bulan suci Ramadan. Di bawahnya arba'atun hurum, 4 bulan haram. Di bawah bulan suci Ramadan 4 bulan haram. Itulah bulan Rajab, Muharram, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Di bawahnya lagi bulan Sya'ban. Ini yang sekarang ini kita di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini disebut dalam satu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Sebab kata Rasulullah, amal kita manusia ini diangkat di hadapan Allah di bulan Sya'ban. Aku mau ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamu agung akan datang. Tak berapa lama lagi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sampai umur kita masuk di bulan suci Ramadan. Bila tamu agung ini datang, kalau kita berhasil di bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosa kita yang telah lalu. Diberi oleh Allah begitu banyak pahala dan diampunkan dosa-dosa kita. Dosa ini beban hidup ini. Semakin banyak dosa kita, semakin berat beban hidup kita. Maka apabila Allah ampun dosa-dosa kita, ringanlah beban hidup kita, baik di dunia dan di akhirat. Ulama sebut ada 4 yang paling tidak kita siapkan menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama,
jasmaniyah. Yang kedua ruhaniyah. Yang ketiga saqafiyah. Yang keempat maliyah. Persiapan pertama jasmaniyah, jaga kesehatan kita. Kalau sehat kita di bulan suci Ramadan, nikmat beribadah. Tapi kalau sakit, agak kurang nikmatnya beribadah. Jaga kesehatan. Makanya Rasulullah di antara yang diajarkan, latih puasa di bulan Sya'ban, sehingga tidak terkejut badan kita ini masuk awal-awal bulan suci Ramadan. Sebab udah biasa kita puasa. Masuk Ramadan sudah biasa, sudah enak, sudah nikmat. Persiapan jasmaniyah. Yang kedua, ruhaniyah. Tadi jasmaniyah sudah kita persiapkan, kita jaga kesehatan, banyak kita puasa. Sekarang yang kedua ruhaniyah. Kita siapkan hati kita. Jangan banyak masalah hati kita. Kalau kira-kira ada salah kita sama orang, minta maaf. Biar hati kita bersih menyambut bulan suci Ramadan. Pertama kali jangan jauh-jauh dulu, keluarga kita perhatikan. Istri, anak-anak, saling memaafkan. Mau masuk bulan suci Ramadan, hari baik, bulan baik. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita manusia, mana ada yang bersih? Kalau sudah saling memaafkan, bersih, luntur kotoran-kotoran dalam hati kita. Yang paling pertama kali kita minta maaf juga kepada orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa jangan engkau menyembah kecuali kepadanya, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Digandeng ini, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan berterima kasihlah kepada orang tuamu. Walaupun hebat puasa kita di bulan Ramadan nanti, hebat solat kita, hebat baca Quran kita, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ada masalah dengan orang tua kita. Sebab sudah distempel, wa qadha rabbuka, sudah menjadi ketetapan, jangan sembah kecuali Allah, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Walaupun rumah ayah kita ini celana pendeknya dia, tapi mesti juga kita sebagai anak wajib hormat kepada orang tua. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebab di akhir zaman nanti, kata Rasulullah, akan banyak anak yang sangat keras kepada orang tuanya. Sangat kerasnya kepada orang tuanya. Kalau kita belikan istri anak-anak kita baju-baju mahal, harga 500.000, 400.000, bahkan lebih, kalau kita masih punya rumah ayah, tidak minta orang itu belikan sama seperti kita beli sama istri sama anak. Kalau sekira kita belikan dia harga 50.000 pun sudah besar kali hatinya. Alhamdulillah, murah rezeki kalian ya, bertambah-tambah rezeki kalian. Dia tidak minta sama kayak yang kita beli. Taunya dia ukuran kekuatan finansial kita. Kalau kita beli kue mahal-mahal sama keluarga kita, sebab kalau kue itu murah tidak dimakan sama keluarga, istri dan anak kita. Kalau sekira kita belikan kue yang sederhana saja, goreng pisang contoh, sama rumah ayah kita, kawan-kawan dia minum teh di rumah, besar kali hatinya. Dia junjung goreng itu, murah rezeki, tadi tidak ada, kawanku minum teh, ini udah ada, kau kasihkan makanan untuk kawan teh.
Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang yang seperti itu pun tak teringat anak untuk orang tua. Tapi nantinya itu di akhir zaman, orang yang sangat bakhilnya kepada orang tuanya, tapi sangat baiknya kepada orang lain. Minta maaf kepada orang tua kita, umat ayah kita. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, hadirlah kita berziarah ke makamnya. Sebab jasadnya yang mati, tapi ruhaniyahnya dapat menyaksikan kita, dapat melihat kita, bahkan dia bisa melihat apa yang kita perbuat di dunia ini. Persiapan yang ketiga, sakofiyah. Sakofiyah ini pemahaman kita tentang ibadah puasa ini. Sebab banyak orang salah faham tentang puasa ini. Puasa ini kata ulama ada 3, bergantung kadar iman manusia itu masing-masing. Rupanya iman kita ini ada derajat-derajatnya. Ada orang imannya ilmul yakin. Di atas itu imannya ainul yakin. Di atas ainul yakin ada iman orang hakul yakin. Kalau kita stratakan ada yang SD, ada SMP, ada SMA. Ada dasar, ada pertengahan, ada tingkat atas iman manusia. Puasa pun gitu juga. Ada puasa yang awam, puasa orang yang dasar, ada puasa orang yang khawas, istimewa dia. Ada puasa khawasul khawas, ekstra istimewa. Tinggal kitalah memilih puasa yang mana. Puasa awam ini 2 saja dia tahan. Dia tahan syahwat perutnya, dia tahan syahwat paratnya. Tak makan, tak minum dia, tak bersetubuh dia. Itu saja yang dia tahan. Bahkan makan itu pun kadang-kadang puasa awam ini cuman merubah jadwal saja. Memang siang dia tidak pala makan, tapi malam lebih banyak makannya lagi. Merubah jadwal makan saja. Itulah yang disebut dengan puasa awam. Nabi Muhammad SAW dijelas dalam hadis, kalau dia berbuka hanya dengan 3 kurma, dia solat tarawih, kemudian dia nanti habis tarawih makan. Kalau kita 3 kurma berbuka belum makan namanya. Nah, kalau belum mulai masuk nasi. Kurma habis, kolak habis, nasi habis, barulah namanya babuko. Kalau sudah makan kurma kita makan kolak, ditanya orang kita, ala babuko balu. Sebab kita baru makan nasi. Memang payahlah ikut contoh Rasulullah SAW. Sehingga mudahnya dia ibadah sebab perutnya tidak terlalu berat. Puasa awam. Ada puasa khawas. Khawas ini bukan hanya menahan makan, bukan hanya menahan tidak bersetubuh, tapi dia tahan matanya, dia tahan telinganya, dia puasakan mulutnya, dia puasakan tangan kakinya, dan seterusnya. Sebab ada orang puasa-puasa juga, berdusta juga. Ada orang puasa-puasa juga, ghibah jalan terus. Ada orang puasa-puasa juga, melihat orang bertelanjang. Itu puasa khawas, yang tahan panca indera. Ada memang di atasnya lagi, yaitu khawasul khawas. Bukan hanya mempuasakan makan dan minum, bukan hanya mempuasakan farad, bukan hanya mempuasakan panca indera, tapi dia sudah puasakan hatinya. Hati dia jaga, tetap dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, persiapan kita disebut oleh ulama maliyah. Siapkanlah harta kita. Ada rezeki kita, banyak-banyak sedekah di bulan suci Ramadan. Sebab bersedekah di bulan suci Ramadan berlipat ganda balasan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau masjid kita sedang butuhkan dana, beri, sebab lagi dibutuhkan. Ada satu hadis, kata Rasulullah, tasaddaku, segeralah kamu bersedekah. Kalau ada zakat, keluar zakat. Kalau ada sedekah, keluar sedekah. Kalau ada wakaf, keluar wakaf. Fa innahu ya'ti alaikum zamanun yamsi rajulu bi shadaqatihi. Nanti akan datang satu masa, seorang laki-laki akan membawa zakatnya, membawa sedekahnya. Kemana-mana dibawa sedekahnya, zakatnya. Fala yajida may yaqbaluha, tapi dia tidak menemukan orang yang mau terima sedekahnya. Tidak ada lagi orang butuh. Masjid tidak butuh lagi orang, tidak ada lagi miskin. Faqala ar-rajul, maka seseorang berkata kepadanya, "Lau ji'ta bil ams laqabiltuha fa ammal yaum fala hajata li biha." Rawahul Bukhari. Kata orang ini bilang sama yang bawa-bawa zakat dan sedekahnya ini, kalau sekira semalam engkau datang, aku terima zakat sedekahmu. Fa ammal yaum, maka adapun sekarang, fala hajata li biha, aku tidak butuh lagi zakat dan sedekah. Zakat ini kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang. Sebab dengan kita keluarkan zakat kita, bersih harta benda kita. Berkah. Kita menikmatinya pun berkahnya. Sebab ada juga harta benda ini bukan menjadi nikmat untuk kita, tapi menjadi azab untuk kita. Demikian juga kalau harta kita belum sampai nisab untuk zakat, maka kita keluarkan sedekahnya, maka tercurah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita di bulan Sya'ban ini, dan disampaikan usia kita masuk di bulan suci Ramadan. Demikian khutbah kita pada Jumat yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursihi. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.